Halo guys, welcome back to Good Sense Beyond Knowledge. Oke, apa kabar nih teman-teman semua yang lagi di rumah atau yang lagi di jalan-jalan atau yang lagi galau gitu ya. Gue berharap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Yoi. Guys, kemarin kan gue sendirian tuh di episode 3 yang tentang toxic relationship bersama Kak Dewi. Ya walaupun gue sendirian sih ya gue happy-happy aja ya. Tapi kali ini ada seseorang yang comeback lagi, yaitu adalah William Kanayama. Oke, Halo William guys, Kanayama. William Kanayama. Gue butuh penjelasan. Kemarin kenapa lu tinggalin gue sendiri? Ya sebenarnya kan kemarin tuh temanya lagi toxic relationship tuh. Udah tahu temanya toxic relationship. Terus gue sebagai orang yang udah experience tuh toxic relationship, Siap. gue pengen jadi pendengar aja kemarin. Oh, iya. Makanya gue tidak bisa datang. Waduh, alasannya bisa diterima lah ya. Ini ya, sebelum curhat lebih panjang gitu ya. Di stop dulu guys. Di stop dulu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, karena lu udah terlanjur membawakan kenapa lu gak datang kemarin because of toxic relationship. Apa sih yang lu dapat dari episode kita kemarin? Yang gue denger tuh, yang gue dapat dari toxic relationship kemarin tuh, gue belajar lah, ya, gue bisa bedain mana yang bisa diperjuangin, dan mana juga yang udah toxic, ya udah nggak sehat lah ke kita gitu. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita udah suka banget tuh Jadi bucin gitu. nggak kelihatan yang toxic yang mana. Kayak yang toxic pun bahkan bisa dibilang ini mah karena dia sayang aja sama gue. Ini ya namanya kayak apa, cinta buta gitu. Kayak cinta membutuhkan, itu bener banget. Wah, lu udah experience lah ya. Kira-kira kemarin membantu nggak episode yang kemarin? Bantu banget sih, kayak relate banyak lah. Oh. Sampai indikasi-indikasi toxic Indikasi relationship toxic banyak. tuh gimana sih? Sampai kayak ada bawa case yang asli juga nggak sih? Iya, Yang betul. di Yang hotel. lagi hot-hotnya itu ya di Iya. Instagram maupun TikTok. Iya, karena alasan juga ya kita bawa toxic relationship kemarin. Gimana seremnya dampak toxic relationship itu bisa bawa ke arah risking behavior yang benar-benar bisa merusak mental tapi juga bisa membahayakan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Katanya cinta, tapi kok malah membuat menderita siap. Makanya kan kita langsung angkat lagu untuk lu lah ya, lu yang mengalami lah ya. Lu yang mengalami, semoga lu suatu saat menemukan pasangan atau menemukan relationship yang bisa membangun. Sedih banget sih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kan ini gue lagi Tone-nya kayak encourage. sedih banget. Oke, sorry. Nah, Gue harus bahagia gitu. Nah, karena kemarin kita toxic relationship, Oke. hari ini kita ada toxic lagi nih. Jadi kayak minggu-minggu beracun kita. Minggu-minggu beracun dan Good Sense mau bawa kita lebih sehat. Wih, boleh ya, sehat. Menyehatkan diri kita. Oke. Nah, buat minggu ini kita bakal bahas tentang toxic masculinity. Apa tuh Will? Jelasin dulu. Nah, toxic masculinity itu babang Google dulu guys. Kita mau tahu apa toxic masculinity? Cari di Google ya. Iya, berdasarkan Google ya. Toxic masculinity is when the archetypal image of what it means to be masculine becomes harmful and aspirational. Jadi kayak image maskulin itu udah sampai merusak orang gitu, udah merugikan lah bagaimana caranya menjadi maskulin itu. Nah, kecenderungan toxic masculinity itu kayak gimana? Berdasarkan Google lagi nih guys, extreme self-reliance, jadi kayak bener-bener gue bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu. Tanpa bantuan. Nah, ini orangnya biasanya udah nggak mau terima bantuan gitu. Terus ada juga shame, disassociation, avoidance of emotional expression. Nah, kayak orangnya susah kayak express emotion. Kalau misalnya lagi ada frustasi mungkin, ada kayak sedih mungkin, dia bakal kayak tutupin terus gitu loh. Dialihkan dengan hal lain. Dialihkan, benar. Jadi banyak juga sih violence as an indicator of power juga salah satunya. Nah, ini semuanya berhubungan ya, emotion, terus kayak nggak mau menerima bantuan, sama kayak violence sebagai pertanda dia punya power gitu. Maksudnya violence itu lebih karena gue nih cowok, gue punya power gitu, jadi lebih ke control gitu atau gimana? Kalau yang violence itu dia pakai kekerasan buat kayak, oh ini gue punya power nih,
lu nggak boleh macam-macam sama gue, nanti gue hajar lu gitu. Banyak kayak nunjukin merasa, gitu ya, nunjukin. iya. Karena gue punya power, karena gue jadi nunjukin gitu ya, karena gue melakukan violence nih, gue punya power. Iya, Jadi jangan macem-macem sama in gue. some sense itu dia rely sama violence gitu. Jadi kayak, gue punya power gitu. Gue hebat nih, gue udah bisa kekerasan nih. Kayak ngelakuin kekerasan nih gitu. Siap. Wajar lu ya, sering denger gitu. Oke, itu ya berarti salah satu juga Iya. toxic masculinity, malah ke arah kekerasan gitu ya. Ini indikator. Indikatornya, oke. Nah, menarik nih ya, karena kita mau bahas tentang toxic masculinity ini, kita sempat buat polling ya kemarin guys. Tim Good Sense ada buat polling dan kita banyak lakukan quick survey ya tentang toxic masculinity ini dititik beratkan sama pertanyaan ini nih. Pertanyaannya adalah, sebagai laki-laki, apakah kalian merasa sulit untuk cerita hal-hal personal? Nah itu di Instagram @withgoodsense. Iya. Hasilnya adalah ini, 55% menjawab yes dari 359 responden. Tapi sebelumnya kita mau say thank you juga ya. Thank you banget yang udah partisipasi, teman-teman yang udah ada antusias buat ngisi quick pollingnya, survey and polling. surveynya. Gila, kita- Walaupun ada beberapa cewek yang masuk ya, Iya. kayak kepencet mungkin ngomongnya. Mungkin ada yang, gue nggak tahu sih, gue nggak mau judge juga, siapa tahu cewek-cewek yang ikut polling merasa mereka mengerti cowoknya, Mewakili cowok-cowoknya. mewakilin Bagus, pacarnya kalian boleh juga gitu kan. Understandingnya bagus kan. Wih, lu seneng kan dimengerti oleh cowok, oleh cowok lagi serem banget nih, oleh cewek salah. Beda server. Ya gitulah maksudnya. Ya thank you banget guys, udah sangat membantu Good Sense untuk bisa melihat fenomena yang ada. Nah dari situ, lu bayangin ya, kebanyakan, berarti walaupun nggak terlalu jauh beda, tapi kalau udah paham bedanya nih, udah ada yang bilang yes or no, berarti cukup menarik dong. Kebanyakan cowok yang menjawab di polling kita, yang kasih pendapatnya bilang yes gitu, susah. Udah masuk ini ya, mayoritas lah ya. Mayoritas lah ya. 55% padahal. Iya, padahal 55% ya udah ya. Ngomongnya mayoritas aja. Jadi mereka berkata susah untuk share the feeling gitu. Kenapa ya kira-kira orang susah ya share the feeling ya? Maksudnya cowok kebanyakan ngomong kayak, gue susah nih ngomong personal gitu. Dibanding cewek kan. Dibanding cewek. Cewek tuh kayak bleber aja, tiba-tiba udah cerita aja pas ketemu gitu kan. Kalau cowok-cowok emang cenderung susah. Kalau kemarin gue lihat alasannya sih, ada yang ngomong gengsi, ada yang ngomong dia nggak mau dibandingin sama orang lain, merasa lemah. Dan juga kayak apa lagi ya? Ada, kalau gue sih dapat jawabannya pride dong gitu. Pride Gue kan juga, cowok gitu. Tuntunan juga. Tuntutan Ros, cowok tuh harus kuat. Nah ada juga yang ngomong kayak gitu. Berarti berdasarkan itu, gue ada tangkap sebuah doktrin atau sebuah label. Contohnya ini, girls are weak, boys are strong. Mungkin lebih lah, atau bisa lebih dibilang kayak cowok tuh lebih kuat daripada cewek. Contohnya, pernah nggak denger yang namanya cewek nangis wajar lah, lu kan cowok, lu ngapain nangis gitu? Pernah denger nggak yang kayak gitu? Mungkin dari didikan lingkungan, keluarga gitu kan. Soalnya gue pernah dengar kakaknya gue dibilang kayak, cowok nggak boleh nangis gitu. Ini waktu kecil, waktu dia nangis gitu. Lucu ya, kayak bukan nangisnya doang, tapi yang kayak ngomong cewek tuh lemah, cowok tuh kuat, itu kayak dari kecil udah dikasih tahu gitu loh. Kalau misalnya Di label kayak, gitu. iya, kalau misalnya kayak di sekolah gurunya minta bantuan ngangkat barang, pasti yang Harus diminta cowok kan. Iya, Padahal bener. gak butuh kemungkinan ada cewek yang kuat juga. Gue biasa di rumah angkat galon tau. Nah kan, ya kan? Berarti lu salah Angkat satu karung cewek- beras, waduh kayak kulit. cewek kuatnya gitu kan. Yoi. Nah itu kayak kita itu, gue merasa kita tuh besar dengan doktrin tersebut. Iya, betul. Konstruksi sosial ya kalau ngomongnya dari anak-anak komunikasi. Iya. Bukan. Ngomongnya malah Sotoy banget tuh. lu kalau kita mau bahas konstruksi sosial nih, karma, skala sosial, Beda. banyak banget. Sotoy guys. Oke. For research. Jadi kayak doktrin ini mungkin ya, kalau yang entahlah, kalau menurut gua mungkin nggak sih doktrin-doktrin itu atau label-label itu jadi jawaban teman-teman Good Sense yang replay atau enggak balas
pertanyaan kita dengan kata-kata gengsi, cowok nggak boleh lemah. Mungkin hal-hal itu nggak ya, tapi memang gue pengen nyampein sesuatu sih. Cowok dan cewek memang berbeda, ya. Tapi kita mungkin nggak sih kita itu punya cara untuk memproses feeling dengan cara yang berbeda gitu. Oke deh, buat cewek-cewek kita gampang untuk ngomong kayak, ya nih gue lagi sedih, gue lagi apa gitu. Karena mungkin kita berasa secure aja gitu kan, nggak akan dipandang sama orang lain, dia apaan sih lu lemah amat, nggak digituin kan cewek-cewek gitu kan. Tapi gue sendiri juga gue orangnya nggak terlalu sering express my feeling atau cerita, kecuali sama orang-orang terdekat gitu kan. Biar gue ngerti, gue bisa proses my feeling gitu kan. Karena gue sudah punya awareness, I cannot help myself kalau sudah di dalam keadaan emosi gitu. Nah, sedangkan kalau cowok gimana gitu, Will? Kalau lu sendiri, kalau dengan doktrin ini kasihan banget ya menurut gue. Lu lagi marah, lu lagi apa, tapi semuanya tuh kayak ditekan gitu. Coba, lu punya pengalaman nggak kayak gitu? Kalau menurut gue ya, cewek-cewek tuh menang sih kalau di dalam hal ekspresi perasaan. Kalau cowok-cowok, kalau gue sendiri ya, ini gue ngomongin gue pribadi dulu. Emosi yang paling gue tahu tuh, yang paling gue sadar tuh, yang paling biasanya go to emotion gitu lah. Kan ada kesenangan, ada sedih, ada marah, rasa kesel. Iya. Yang paling sering tuh marah, rasa marah gitu. Yang keluar pertama tuh pasti marah. Kenapa? Karena kayak mungkin merasa nggak berdaya, mungkin merasa kok gini gitu, marah sama diri sendiri, kok lu ngeresponnya gitu. Jadi pengalaman lagi nih ya kayaknya. Iya. Misalnya bilang lah lu LDR, terus lu punya cewek jauh banget, terus ceweknya kayak kalau lu masalah sama cewek lu, nah sedangkan lu lagi di luar, di tempat yang kayak jauh banget, kayak cenderung emosi yang keluar tuh pertama marah karena lu nggak punya, merasa kayak nggak punya kekuatan gitu, kayak aduh gue jauh banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa kayak ngeberesin masalah ini gitu. Nah, gue rasa kayak cowok-cowok tuh banyak yang lebih acknowledge emosi sendiri tuh ke amarah. Padahal di dalam amarah itu sebenarnya lagi sedih, gitu, kesel. Dan menariknya itu gimana ya? Kalau melalui sisi sejarah itu ya, kalau cowok-cowok itu kan yang pergi ke perang. Di perang itu emosi yang paling umum tuh amarah. Kan kita kayak bunuh-bunuh orang, nggak mungkin dong kayak nangis sambil nembak terus nangis gitu. Iya kan. Dan kayak kenapa cowok-cowok itu di-encourage buat kayak nggak boleh punya perasaan, kayak itu perasaan kalian. Kayak mungkin ada orang yang udah married ke perang itu kan, mereka kalau mau nembak orang lain pasti ada kepikiran kayak oh ini juga orang pasti punya keluarga di rumah. Nah di perang itu nggak di-encourage, jadi mereka ditutup itulah perasaan kayak gitu, perasaan iba lah, perasaan sedih lah, dipendam lah. Nah itu terjadi di 2 generasi sebelum kita. Jadi cowok-cowok yang baru keluar dari perang dunia kedua itu dia cenderung kalau udah jadi bapak, udah balik pulang dari perang, udah menjadi bapak lagi, dia kurang bisa ngekspresiin perasaan dia ke anak cowoknya. Nah ini anak cowoknya lagi nanti dia agak, kalau udah punya anak lagi nanti dia kurang bisa juga buat ekspresiin perasaannya gitu. Tapi dibantu lah sama mamanya anak-anak cowoknya itu. Jadi makin kesini tuh generasinya makin lumayan bisa acknowledge lah sama feelingnya, bukan yang kayak cuma amarah doang gitu loh. Mungkin itu juga ada faktornya kenapa cowok-cowok lebih susah buat ekspresiin perasaannya gitu. Oh, I see. Dari sisi sejarah lah ya. Berarti yang kalau gue tangkap dari apa yang lu ceritain ini lebih ke arah ada pola dong. Secara sosial nih, kalau secara ngomongin, nggak sosial deh, secara personal dulu deh. Kalau pola-pola yang kelihatan dari semua yang lu rasain, berarti kayak ada cenderungan untuk memendam perasaan. Selain memendam perasaan, ada denial juga dong. Denial perasaan kayak, gue sedih, enggak kok, gue marah. Jadi covernya pakai marah gitu. Gue strong, mungkin gue cowok atau enggak marah gitu lah ya.
kan gue cowok gue nggak perlu nangis gitu, padahal dalam hati aduh hancur gitu kan. Berdarah-darah gitu. Jadi denialnya untuk kelihatan tetap strong ya. Terus yang gue tangkap juga emosinya juga bisa meledak-ledak dong, tapi we don't know kenapa. Karena gue pernah kayak gini, gue punya pengalaman juga nih, gue pengen cerita sama lu ya. Gue pengalamannya, gue punya teman gue ini cowok lah pastinya, dia cowok ini, teman gue ini dia tiba-tiba marah gitu sama gue. Tapi marahnya mungkin agak ngambek ya, marahnya gak kayak kayak marahnya kayak Ros gue nggak suka banget lu kayak gitu, atau dia ngebubbling atau marah melampiasin emosinya ke gue. Tapi lebih tepatnya dia jadi marah kayak sama semua orang tuh sensitif. Tapi gue tanya, lu kenapa sih? Kok lu marah-marah? Enggak. Jadi jawabannya enggak, gue gak marah-marah gitu. Tapi gue coba ya belajar, dan gue banyak tanya juga sama teman-teman gue, dia kenapa marah ya gitu. Alasannya apa? Dibilang gue gak marah gitu. Tapi dia marah kelihatannya gitu. Lama-lama gue coba dengerin dia, gue tanyain, ya sih memang gue marah. Terus gue tanya lagi, kenapa emangnya lu marah? Supaya ada akarnya. Akarnya adalah dia berasa sedih gitu karena gue nggak appreciate kerjaannya dia gitu loh. Karena gue nggak ngomong thank you atau wow bagus gitu. Cuman kalau bagi gue kan, gue tipe orangnya kayak ya kalau lu butuh di appreciate ngomong gitu kan. Cuman kayak kenapa lu nggak ngomong? Gue sempat ngomong gitu ke dia, tapi masa gue ngomong sih, kan gue cowok. Jadi gue sempat kayak ini fenomena yang menarik. Kenapa gitu? Rupanya memang dia bilang kayak gue berasa hurt nih, pride gue nggak di-appreciate kerja keras gue. Tapi gue juga nggak mau ngomong karena gue cowok. Oh rupanya amarah dia itu fenomenanya. Akarnya karena emosi yang tidak tersampaikan. Dari situ sih gue coba belajar untuk mengenal berbagai macam teman-teman deket gue yang gue peduli gitu kan. Kayaknya memendam perasaan itu nggak enak juga gitu. Apalagi buat cowok-cowok. Jadi gue cukup kepikiran gitu. Kalau cowok-cowok gampang ya share their feeling. Gimana dengan teman-teman cowok gue? That's why gue cukup concern nih tentang toxic masculinity. Jadi gue dapet itu dia dari disappointment, tapi dia ngarahin perasaan disappointnya itu ke amarah. Iya, betul. Nah kalau cewek itu kan dia lebih baik alternatif. Iya. Marah mungkin bisa, tapi nggak marah doang kalau cewek tuh. Dia bisa cerita, bisa cerita, bisa nangis lah ya, at least gitu. Kita nggak nyuruh kayak cowok-cowok buat nangis di depan orang gitu, nggak juga. Cuma dianggap aneh sih itu ya. Iya, cuma kayak kita juga mau kayak cowok-cowok itu lebih acknowledge lah masalah dia kenapa, yang menyebabkan emosi dia apa. Yang digambarkan dengan marah tadi gitu. Iya, dan dengan emosi itu dia mau apain gitu, channelnya gimana. Jadi kayak kalau marah doang kan ada cara lain selain marah gitu kan. Ada kayak cerita. Nah cerita ini nih, cowok-cowok balik lagi ke pola tadi, kita tuh cenderung nggak bisa. Kayak cenderung susah gitu, being vulnerable, being kayak ngerasa ini lagi nggak oke gitu. Iya, ngerasa nggak oke itu kayak kalau buat gue pribadi itu kayak rasanya aneh gitu, rasanya kayak aduh jangan deh, nanti kalau gue nggak oke nanti yang lain ke efek, kalau gue nggak oke nanti harusnya tugas yang gue lakuin di satu tempat ini nggak jalan gitu. Jadi kayak rasanya gimana ya? Ya begitu aja, kayak nggak bisa vulnerable gitu aja. Stuck kiri kanan. Iya, karena role kita juga cenderung ke leader juga kan. Iya sih memang benar. Karena memang kayak dinya gue tangkap apa yang lu rasain nih Vel tentang susah menyampaikan perasaan, dengan ditambah lagi quick survey-nya kita juga banyak ngomong, gue takut banget nih dianggap lemah gitu, karena role kita cowok, role kita tuh ya ngarah ke maskulin itu harus punya role yang kayak Superman gitu kan. Dan gue jadi kayak berasa kayak apakah mungkin pandangan kita atau pandangan beberapa orang lain cowok cerita itu lemah, atau sebenarnya bisa diarahin ke pemikiran yang lebih sehat atau concern tentang feeling mereka gitu. Jadi kayak gue cerita untuk menyelesaikan masalah, gue cerita bukan cuma untuk minta dikasihani gitu kan, terus dianggap lemah gitu. Mungkin lebih ke arah pemikiran yang kesana. Karena gue setuju nih sama yang lu bilang ya, cenderung cowok itu leader. Gue sebagai cewek, gue juga
setuju sih, karena kalau gue jadi cewek gue berasa pengen rasa secure untuk punya pasangan hidup juga. Kalau ngomongin tentang relationship ya, berhubungan kita juga ngomongin tentang relationship. Karena berdasarkan apa yang gue percaya ya, gue percaya dari Alkitabnya gue, kalau cowok itu seorang leader. Dan gue sebagai cewek, gue adalah supporternya dia. Dengan hal itu, cowok-cowok memang harus lead, memang ada tuntutan untuk menjadi penanggung jawab bagi keluarganya gitu kan, yang buat secure orang yang dia kasihi gitu kan. Tapi sebagai cewek sih gue berharap gue bisa juga support seorang cowok itu untuk lebih bisa lead in a better way gitu. Nah, cara lu tahu apa yang harus disupport itu kan dari vulnerability-nya kan. Betul. Nah, gue gak bisa support cowok kalau dia marah-marah gitu, gue malah takut lah mau ngomong gimana. Kayak tiba-tiba nih contoh nih guys, kalian tuh sebenarnya atau lu pada punya pacar deh di rumah gitu atau dimanapun, cowok nih, pacar lu cowok nih, terus habis itu lu tahu dia lagi banyak masalah, yang lu pikirin lu pengen be there buat dia, apa sih masalah lu, cuman karena dia udah diawalin dengan kayak marah-marah, pada takut gak sih untuk ngomong, jadi kayak balik lagi ke poin yang ketiga itu kayak violence to assert dominance gitu lah. Betul kan gitu. Jadi kita jadi sama-sama stuck, satu sisi mau bantu tapi satu sisi juga nggak tahu cara responnya ke dia juga. Cowok-cowok pada nggak tahu cara mau cerita, cewek-cewek nggak tahu gimana mau cara approach gitu kan. Nah, sebenarnya kalau anggapan leader itu kayak nggak boleh vulnerable, nggak boleh perfect, itu salah juga. Karena kayak gimana ya? Kalau orang-orang yang sukses juga dia pernah gagal. Orang-orang yang mungkin yang kita lihat lah udah tinggi banget itu juga pasti semuanya mereka pernah salah juga. Nah, anggapan kalau cowok nggak boleh kelihatan salahnya itu kayak yang harus kita lepas lah. Kita lepas lah dikit-dikit karena kayak gimana ya? Being vulnerable it's what makes us human gitu. Ngerasa kita, karena kayak human tuh gak ada yang perfect gitu. Jadi kayak dengan vulnerability itu yang kaum hawa juga bisa lebih relate lah gimana gitu. Selalu gitu juga kan. Iya, jadi kita bisa rely tapi juga bisa support gitu kan. Jadi gak ada lagi namanya cewek itu lemah, cowok itu kuat, tapi gimana cewek itu support, cowok memimpin. Widih, keren juga ya. Saling support juga saling lah, memimpin support. Dan juga ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Nggak di depan, di belakang juga sih. Nggak di depan, nggak di belakang, tapi sampingan. Sampingan sama-sama lah ya. pegangan Jalannya tangan. bareng lah, masa Yoi. Kayak orang baris lah ya kalau depan belakang. Oke, dari apa yang gue denger dari lu nih, pengalaman lu dan apa yang lu sampein dan apa yang gue dapetin juga dari quick survey kita ya lewat Instagram ya, perasaan cowok-cowok kenapa sih sulit gitu mau cerita, karena banyak banget label yang memang mengekang cowok-cowok untuk memberanikan diri untuk cerita, padahal itu bisa menjadi tekanan dan bisa jadi toxic masculinity, itu ke arah yang emosi meledak-ledak, bahkan bisa violence ya. Gue cuman pengen kasih tahu teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada, ini sisi good sense-nya adalah kita penting banget buat tahu kalau feeling is natural. Ya, feeling tuh sangat natural karena feeling itu diciptain gak buat cewek doang gitu kan ya, tapi feeling juga diciptain pasti ada untuk cowok juga gitu kan. Jadi kayak wajar gitu kita berasa sedih, kesel, bisa bahagia juga, senang, marah ya, nggak cuma marah doang gitu kan. Cowok tuh marah doang enggak, kadang bisa sedih, bisa menangis juga, ekspresin feelingnya, bisa takut juga, benar. Dan zaman sekarang galau gitu kan. Galau berarti campur-campur lah ya, wajar lah ya. Yeah. Karena feeling ini sebenarnya natural. Gue sih berharap cowok-cowok bisa honest with yourself. Jujur aja tentang diri lu gitu. Gue berharapnya gitu. Memang itu nggak gampang sih ya, karena gue juga punya teman cowok banyak kan. Memang culture itu tuh udah kebentuk kuat. Untuk ubah habit itu nggak gampang, tapi nggak ada kata terlambat sih menurut gue. Jadi gue berharap banget ya, mungkin buat cowok-cowok yang gue tanyain tadi tentang quick survey dan juga teman-teman cowok gue, lu juga Will,
emang kelihatannya keren sih ya, bisa jadi cowok idaman, perfect gitu. Waduh, udah banyak image tuh cowok keren tuh kayak gini, harus kuat gitu. Tapi you're not Superman. Ya gue sih berharap gue bisa jadi cewek yang bisa bantu my man suatu saat untuk bisa jadi a good man, nggak by himself, tapi because we work together gitu. Wow, Indah ya. keren banget. Lu gimana Berjalannya tuh? bareng ya Iya berarti ya? benar, berjalannya bareng cuy. Jangan kayak ngambil semua masalah tuh buat diri sendiri gitu kan. Terus stres sendiri gitu. Iya, karena kita jadi bisa belajar untuk manage our emotion, nggak terpengaruh dengan label, tapi kita bisa jadi lebih sehat gitu. Lu bayangin ya, menumpuk banyak emosi itu bisa jadi nggak sehat loh. Itu berlaku buat cowok, cewek, stres, kolesterol, stroke bisa jadi gitu. Iya benar. Come on, human banget, dan kebanyakan cowok loh yang kena stroke, hati-hati. Oh iya? Iya benar. Lu lihat survei mana? Coba cari di bawah Google. Ada hubungannya kayak sama ini. Iya. Ya kayak gitu. And ya tadi gue setuju banget dengan yang lu bilang juga. Salah satunya untuk menghadapi toxic masculinity adalah vulnerable. Try. Latihan sih ya untuk vulnerable. Jangan takut dianggap lemah, tapi ya belajar untuk humble ya. Find the right people aja. Iya, lah buat find the cerita. right people, betul. In a positive way. Terus ya, kalau gue sih juga pengen kasih saran buat cewek-cewek ya. Gimana kalau lu punya pacar atau teman-teman cowok gitu kan. Yang mungkin lagi menunjukkan sisi vulnerable-nya gitu. Sisi PMS cowok. PMS cowok gimana ya kalau cowok PMS ya udah ya, itu out of nowhere pikirannya. Gitu ya. Cewek-cewek, come on guys, kita jangan label mereka. Lu kan cowok, kenapa lu nangis? Dengarkan. Dengarkan, acknowledge their feeling, support apa yang bisa kamu support, tanpa judge, and tanpa ada tekanan tambahan. Hargai ya, hargai cowok-cowok yang lagi berjuang untuk menunjukkan sisi lemahnya gitu. Wih, itu langsung banget ya, keren. Ngena banget, ayo cowok-cowok nih di rumah pada gitu, pada unyu gitu kayak. Gue berharap diwakili sama Rosi lah. Diwakili nama gue lah ya sebagai cewek gitu ya. Semangat cewek, semangat cowok. Dan ya gue pengen tahu perasaan lu setelah dari pemaparan apa yang harus kita tahu, apa yang penting untuk menghadapi toxic masculinity ini, tentang feeling is natural gitu, terus habis itu bisa manage emosi dan juga being vulnerable. Menurut lu gimana? Lu setuju nggak bro dengan hal itu? Gue setuju sih, sebagai cowok yang kayak emang agak susah juga buat being vulnerable, apalagi kayak orang yang perfeksionis kayak gue, itu bakal butuh banyak perjuangan, butuh banyak adjustment lah ya, latihan lah ya buat kayak cerita-cerita gitu. Mungkin nanti agak awal-awalnya gak biasa, cuma menurut gue tuh bagus on the long run, karena nanti kalau lu misalnya udah dapat masalah nih, how you respond itu udah nggak resort to violence lagi, nggak resort to kayak anger, nggak resort ke hal-hal yang destruktif lah, tapi kayak lebih ke hal-hal yang bisa kayak terkontrol gitu, yaitu kayak cerita kayak lebih santai gitu ya. Iya, cerita ya simple thing ya, cuma memang harus latihan bagi cowok-cowok berarti ya. Acknowledge, lalu cerita to the right person gitu. Iya, kalau cewek-cewek dengarkan, tanpa judge, tanpa tekanan, be there gitu. Jadi gue setuju banget sih. Oke. Thank you udah banyak sharing juga ke gue, dan at least lu bantu gue mengerti cowok-cowok sih. Thank you banget nih. Nah, gue pengen kasih apa ya, sebagai cewek nih, gue pengen kasih apresiasi. Jangan dong, apresiasi gitu. Support seorang cewek kepada cowok-cowok yang lagi berjuang untuk being vulnerable. Guys, dimanapun kalian berada, cowok-cowok keren, hebat kalian. It's okay not to be okay. You just need to concern about your feeling, so you can lead in a better way. Woi, gimana guys? Setuju? Bagus bahasa Inggrisnya. Lagi latihan dulu ya? Gue tiba-tiba keluarnya di otak gue, itu tandanya gue tulus lah. Udah natural. Iya, natural. Gue tulus lah kasih tau ini untuk cowok-cowok ya. Gue juga pengen lu semangat, Will. Gue berharap lu tahu kalau gue be there juga buat lu yang pengen support lu as my friend yang dekat ya, sebagai anchor bersama ya. Kita ngomongin tentang toxic masculinity, tapi kalau gue sama lu tidak ada saling support, jadi kayak fake gitu guys. Nah, jadi semuanya guys,
semangat ya untuk teman-teman cowok kita untuk bisa terus berjuang ya, untuk bisa hilang dari namanya toxic masculinity dan bisa lebih sehat secara emosi, and mereka bisa jadi leader yang luar biasa. Oke guys, jadi sampai di sini aja perbincangan kita tentang toxic masculinity. Yaps. Kita berharap episode ini bisa membantu kalian semua buat lebih sadar lah tentang isu toxic masculinity ini. Nah, buat kalian yang ingin mungkin latihan buat cerita, kita available di @withgoodsense. Ada Mimin A sama Mimin C yang bakal balas. Nah guys, Kita juga ikut andil lah ya, nanti kan kalau ada yang mau tanya langsung juga kita bisa boleh. balas ya. Mau tanya tentang Rossi juga boleh, tanya-tanya tentang gue juga boleh. Idi, ngarep banget ya tuh guys. Ya udah lah ya, nanti DM dia lah ya, follow lah ya IG-nya. BTW ada IG-nya dia di @withgoodsense. Information. For your information aja For lah. your information. Oke. Okay guys, thank you for listening. Yaps. And remember, you guys are Awesome. Good sense beyond knowledge. Bye-bye.